Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang konseling Ghost Talk. Baik, selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang pandangan teori Ghost Talk terhadap manusia. Asumsi dasar dari terapi Gestalt adalah bahwa para individu dapat menangani sendiri problema hidup mereka secara efektif, terutama jika mereka memanfaatkan secara tuntas kesadaran mereka akan apa yang terjadi dalam diri dan sekitar mereka. Oleh karena adanya problem-problema tertentu dalam perkembangan, orang membentuk berbagai cara untuk menghindari problema itu dari dan oleh karenanya dalam pertemuan pribadi manusia mengalami jalan buntu. Tetapi menyediakan intervensi serta tantangan yang mutlak harus ada untuk menolong mereka maju ke integrasi dan ekstensi yang lebih autentik. Hakikat manusia menurut pendekatan konseling ia adalah yang pertama, tidak dapat dipahami kecuali dalam keseluruhan konteks. Dua, merupakan bagian dari lingkungannya dan hanya dapat dipahami dalam kaitannya dengan lingkungannya itu. Tiga, aktor bukan reaktor. Empat, berpotensi untuk menyadari sepenuhnya sensasi, emosi, persepsi, dan pemikirannya. Lima, dapat memilih secara sadar dan bertanggung jawab. Enam, mampu mengatur dan mengarahkan hidupnya secara efektif. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Saya akan lanjutkan. Perkembangan kepribadian. 1. Lapisan poni. Tahap di mana individu yang terjebak pada proses menjadi orang sebenarnya bukan mereka. Kedua, lapisan pobik. Tahap ini individu menjadi lebih sadar tentang ketakutan untuk mempertahankan permainan ini. 3. Lapisan impase. Pada lapisan ini, individu mencapai ketika mereka mendapat dukungan dan menemukan bahwa mereka tidak mengetahui cara yang terbaik untuk menghadapi ketakutan dan ketidaksenangan. 4. Lapisan implosif. Pada lapisan ini, individu memiliki lapisan bahwa mereka membatasi diri mereka, dan mereka mulai berekspansi dengan tingkah laku baru dan dalam setting konseling. 5. Lapisan eksplosif. Bila eksperimen dengan tingkah laku baru, mereka sukses di luar setting konseling, individu baru mencapai lapisan eksplosif, di mana mereka banyak menemukan energi yang tidak terpakai dan terjebak dalam lapisan poni. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya di sini akan membacakan tentang kasus pada konseling Gestalt. Kasusnya ialah, Geo adalah seorang siswa kelas 1 SMA yang memiliki kemampuan berkomunikasi dan bersosialisasi yang buruk. Perilaku Geo cenderung untuk menghindari kontak dengan orang lain dan lebih memilih sendiri. Penyebab tingkah laku Geo ini terjadi sejak di SMP pada saat ia terkena penyakit diabetes mellitus tipe 1. Penyakit tersebut mewajibkan untuk melakukan tindakan menyuntik insulin ke dalam tubuhnya. Ia kerap kali diejek dan diolok-olok tukang obat dan penyakitan oleh teman-teman sekelasnya. Jika kejadian tersebut membuat Gio khawatir jika berada di dekat orang lain, apalagi jika orang lain tersebut mengetahui tentang penyakit yang dialaminya. Baik, untuk selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya. Baik, selanjutnya adalah tujuan konseling. Tujuan konseling Gestalt yang pertama adalah membantu klien agar dapat memperoleh kesadaran pribadi, memahami kenyataan atau realitas, serta mendapatkan insight secara penuh. Yang kedua, membantu klien menuju pencapaian integritas kepribadiannya. Yang ketiga, mengentaskan klien dari kondisinya yang tergantung pada pertimbangan orang lain ke mengatur diri sendiri. Dan yang keempat, meningkatkan kesadaran individual agar klien dapat bertingkah laku menurut prinsip-prinsip Gestalt. Semua situasi bermasalah yang muncul dan selalu akan muncul dapat diatasi dengan baik. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya teknik konseling Gestalt. Pada teknik konseling Gestalt, konselor membelajarkan konseli untuk mengalami dan menghayati kembali masalah-masalah yang tak terselesaikan.
ke dalam situasi di sini dan sekarang. Penggunaan bahasanya juga teknik di mana konselor dapat menciptakan suatu iklim lingkungan yang dapat mendorong perubahan bahasa-bahasa. Hal ini dilakukan dengan menggunakan pertanyaan apa dan bagaimana, serta juga bisa dengan mengapa dan menggunakan pernyataan saya. Penggunaan bahasa juga mendorong konseli agar memusatkan perhatian pada perasaan dan pengalamannya sendiri, yakni menyatakan pengalaman di sini dan juga sekarang. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih teman-teman kelompok yang sudah menjelaskan tentang konseling Gestalt. Sekian dari kelompok 3, semoga bisa dipahami dan dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.